Welcome to Morsai. Jadi sekarang lagi sama teman saya Nia Fauzi. Jadi ini episode apa ya? Di sini Episode horor yang ketiga. Yang pertama sama Ahid, yang kedua saya. Iya, yang ketiga sama sekarang. Baru upload lagi karena apa ya? Males sih. Ngupload gak ada yang nonton soalnya. Tapi katanya Nia punya cerita serem sih. Belum pernah denger juga saya. sistem ngewe. Serem sih katanya, serem banget. Kalau gak serem sih bukan salah saya sih. Jadi sekarang saya mau dengerin cerita Nia dan coba melogiskan ceritanya. Jadi cerita horornya seperti apa? Pada waktu itulah Pada waktu itu. saya lupa lagi sih, tapi diingat-ingat. Enggak, pas itu apa, pas masih sekolah atau? Ya, saya masih sekolah kan sekarang udah 2 tahun kan, jadi lupa lah. Waktu itu sih saya mau berangkat main ke temen, ceritanya jam berapa ya? Jam 10-an lah, Kebelah dia nih. jam setengah 10-an lah, lebih lah. Waktu itu kan mau ngumpul sama temen, biasa calling-callingan dulu, kita kumpul-kumpul, mau ngadain biasa pesta kecil-kecilan, rapat sekolah. Ceritanya sih saya berangkat itu sendirian, naik motor lah. Di kampung halaman saya kan banyak pohon pinus kan, tahu kan? Kebun pohon-pohon pinus gitu. Emang biasa di sana kan udah termasuk, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan enggak. Zaman dulu itu apa, udah banyak kejadian. emang sih Udah ada. kalau ke kampung dia kebun pinus itu semuanya kebun pinus, gak ada rumah satupun itu kalau di jalannya kebun pinus, kanan kiri kebun pinus. Itu bukan kebun sih, hutan pinus. Bukan. Itu udah termasuk milik perhutani ya? Ya, milik perhutani itu kebun pinus. Emang horor sih jalannya. Jadi kan itu udah banyak kejadian. Banyak sih kejadian itu, ada orang melihat PKL itu pernah melihat sih. Katanya pas belokan itu melihat ada itulah semacam, Enggak, pas elunya ya ceritanya oh iya, ceritanya kan pas elunya belum ya? iya, banyak lah ceritanya tuh. Katanya pernah melihat ada shock gitulah yang menakutkan. Nah, cerita gue sih waktu itu kan mau kumpul-kumpul bareng. Itu berangkat dari rumah itu jam 10 lewat lah, 10 malam lewat. Saya berangkat sih dengan niatnya sih mau ngumpul, niatnya sih tekad mau ngumpul sama teman-teman. Itu lu sendiri? Ya sendiri. Terus saya berangkat dari rumah itu dengan niat kuat lah haula intinya. Ya berangkat terus. Pas lewat Pohon Pinus sih jadi apa, Awalnya udah beda ya, auranya auranya sih, auranya itu punduk udah merinding kalau lewat Pohon Pinus itu. Pas masuk ke Pohon Pinus itu, aduh, cuacanya itu berkabut. Kalau motor saya kan itu lampunya semua rada redup lah. Redup ya. Dia nggak ada jarak jauhnya, nggak kelihatan gitu kan. Itu kebun pinasnya kan berkabut gitu. Niatnya lah
la haula udah itu enggak bang. Tapi pas masuk ke kebun pinus kan terbayang lah banyak kejadian-kejadian gitu-gitulah, ada yang lihat apa itu. Dan saya itu kebenaran sih pas belokan itu, aduh banyak semacam bayang-bayangan lah dalam pikiran gitu, halusinasi lah intinya. Oh, masih dalam pikiran, nggak ada yang kelihatan secara visual gitu. Kalau secara visual kalau dibilang mendalik, Oh belum, masih. tapi ini kan halusinasi lah intinya. Kalau pas jalan lewat itu terbayang kan ada yang lagi terbang lagi yang duduk, itu kan gitu. masih dalam bayangan. Dalam bayangan sih pasti, halusinasi mah kan gak jelas, itu bawaannya kan Jadi nambah takut sih. Tapi kan lu tadi ngomongin pas di belokan yang anak KKN itu melihat. Jadi lu lewat belokan itu? Ya, pastilah kan lewat belokan kan itu cuma jalannya satu kan. Pas belokan itu. Jadi di sana itu aduh seremnya sih, takut ada apa kan. Kalau belokan kan gak tahu sebelah sana ada apa kan. Ya gak depannya apa ya. Langsung belokan yang agak nanjak itu bukan? Kan ada yang nanjak kan, dikit lagi belok itu. Ada. Dan sebelah sana lah kalau diceritain sih anjing banget tuh. Nah terus sampai yang sana tuh sih halusinasi doang sih, kadang lamunan sih, ada ya di belakang terasa bawa motor itu berat lah intinya kan. Jiwa saya kan penakut gitu sekarang. Kalau saya sih orangnya sih penakut lah. Tapi lu nggak ngedenger apa gitu? Pasti sih ngedenger suara apa? Suara apa, pastilah suara angin kan. Enggak, maksudnya yang menakutkan itu, yang jelas kayak suara apa? Kalau cerita horor kan dengar suara. Pastilah itu ada. Oh dengar. Itu pas belokan itu juga. Kan kebun pinus itu kan belum ada apanya lah, pasti belum ada yang ramai sampai sekarang kan udah dijaga. Sekarang ada banyak yang nginep di kebun pinus juga. Jadi camping. Kalau dulu kan belum. 3 menit. Tapi alhamdulillah sih sampai di sana sih selamat lah. Tapi kan imajinasi doang kan. Sampai ke sana alhamdulillah gitu, gak apa-apa. Tapi cuma lihat. Oh berarti cuman sugesti aja, takut doang, gitu. Takut doang sih. Kalau itu lihat ya amit-amit dibilangin dari sih kalau lihat itu. Emang sih kalau daerah dia itu kan hutan pinusnya lebat banget gitu ya. Jadi si jalan itu di tengah-tengah, kanan kirinya hutan pinus, itu gelap lah. Kalau udah sore-sore juga udah gelap. Siang juga sebenarnya enggak terlalu panas, soalnya kan ketutupan pohon pinus itu. Terus itu termasuk jalan utama ya? Jalan utama sih itu. Itu jalan utama, gak ada jalan lagi kalau mau keluar dari desa dia. Jalannya lewat situ kalau gak salah ya. Nah emang dari dulu juga udah terkenal sih daerah situnya, daerah hutan pinusnya. Gue juga pernah nganterin orang sore-sore adalah jadi dia dari kampung gua ada ini, jadi dia minta diojekin lah sama gua, karena kasihan lah gua antar aja. Istilahnya gua lebih bukannya gak takut sih, cuman lebih merasionalkan, melogiskan apa yang didengar sih. Pas nganterin mah nggak ada apa-apa, cuma pas pulangnya kan sendiri, itu udah sore mau ke maghrib, denger sih suara di situ gua, kayak ada yang manggil. Tapi di keras sih, ada ya? nggak ditengok sih, gak mau soalnya kan di pikiran gua kan di sini siapa yang kenal sama gua, kok ada yang manggil gitu, keras manggilnya Ihsan gitu.
kan dia manggilnya gitu. Kan gue mikir langsungnya, ini di sini yang kenal sama gue siapa di hutan sini gitu. Gak ada yang manggil. Mau nengok kan itu jalan benar-benar sepi, gak ada motor di belakang, gak ada motor. Kalau ada kan pasti kedengeran suara motor kalau ada yang manggil dari belakang. Nah itu gue gak denger sama sekali, gak denger suara motor sama sekali, tapi ada yang manggil. Itu benar-benar takut sih sebenarnya kalau lewat situ. Cuman merasionalkan itu dilogiskan sugesti karena namanya udah ngerasa takut dari awal. Sebelum nganter ke situ juga kan gue udah ngerasa takut, udah pastilah kena sugesti. Ya benar atau enggaknya di situ yang manggil gue makhluk gaib atau bukan. Untungnya gue gak tengok sih. Katanya kalau mitosnya kalau ditengok ya gue bakal ngikut ke alamnya katanya sih. Saya juga sih pernah sih ngalamin itu. Saya kan menginap tuh di kampung, beda kampung sih, cuman Notog sih nama kampungnya itu. Saya nginap sih di temen saya sih. Saya itu niatnya sih mau nginap, tapi cuman mau lihat jadwal bola sih. Ada Persib, biasa pencinta Persib bola. Sekali deh Aina ceritanya itu 10 menit ya. Waktu itu saya berangkat itu jam 8. Kalau Notog kan itu pas kudunan gitu. Pas turunan itu Notog. Makan langsung jurang. Itu kan ada jurang di sana. Saya itu mau lihat Persib itu jadwalnya itu jam 8. Persib itu waktu tanding sih. Kalau di Notog kan nggak kenal siapa-siapa, cuma teman saya lah. Teman saya sih gak suka bola sih, cuma saya doang. Terus mau nganterin kan cuma ada satu motor di sana. Motor saya kan nggak dipakai tuh. Terus iya. Saya nekat sih mau nonton bola Persib kan, penggemar malah susah sih kalau sendirian sih saya waktu itu. Bayangan saya di sana itu berangkat atau tidak. Kalau tidak berangkat kan nggak, Persib nggak nonton kan. Susah sih kalau waktu itu sih pakai parabola gitu, jadi susah nonton bola kan, harus pakai antena doang. Kalau di Ronda kan ada di Ronda saya. Waktu itu saya niat sih mau nonton bola. Saya pulang sih di jam 8 malam dengan niat lah intinya. Tapi alhamdulillah sih waktu itu perasaan saya itu dari bawah sih, aduh pikiran udah kemana-mana nih, takut ada apa gitu yang ngalangin jalan. Kan Notog itu udah rawan, udah banyak yang nemu lah di sana juga. Kalau saya tuh lihat astagfirullah, dalam pikiran itu bahwa jangan sih, takut ada apa yang di bawah, kan belakang kosong juga. Tapi alhamdulillah sih selamat sampai sekarang juga. Tapi gak denger kalau pendengarannya sih parah sih itu. Enggak tapi takut ke jurang doang sih saya juga kan, itu pas belokan itu jurang sih, takut sana sih. Tapi alhamdulillah sih masih selamat sih, demi Persib guys gitu. Tapi udah 10 menit sih, 10 menit lebih, 11 menitan. Tapi ya ceritanya sih gahor, tapi itu mengenang gitu. Takut cerita apa sih, tapi pasti ada sih, gak cuman sayanya sih ceritanya niat yang baik lah gitu. Ceritanya sih kalau dari cerita sih gak terlalu horor kalau ngedengerinnya. Cuman kalau yang mau ke situ sendirian coba deh lewat situ, orang-orang situ lah. Kalau yang penakut pastilah denger gitu. Kalau yang pemberani kan banyak sih ya yang lewat situ juga. Kalau pemberani mah nggak ini ya. Jadilah segitulah intinya. Segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Sama-sama buat saya yang nonton juga pasti nonton video ini. Ya, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian dan terima kasih.